dan juga tentunya ketika kita menurunkan kebijakan juga kita didasari oleh sebuah framework akademik yang memang kita gunakan, dan ini mudah-mudahan menjadi bahan diskusi bagi teman-teman akademisi di Universitas Brawijaya yang concern terutama terkait dengan isu-isu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Saya coba untuk share terkait dengan materi yang nanti akan saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian. Jadi dalam hal ini temanya adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diberikan kepada kami. Ini adalah tema yang menurut saya kami anggap menjadi bagian yang memang menjadi tugas yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ini adalah sebuah kementerian yang lahir dari rahim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni tentang Undang-Undang Desa. Jadi begini Bapak-Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ini kan sebetulnya bisa dianggap sebagai sebuah big bang policy. Jadi kebijakan yang memiliki dampak yang luar biasa, terutama mengatur relasi antara desa dengan negara. Jadi kalau sebelumnya desa-desa itu lebih dilihat sebagai sebuah katakanlah objek dari supradesa. Jadi kekuatan supradesa ini bisa adalah pemerintah yang lebih tinggi. Kalau kita lihat ya konteks ini adalah bisa pemerintah kabupaten, provinsi, ataupun pemerintah pusat. Jadi sebagai objek tentunya mereka memiliki ruang diskresi, kewenangan, dan kedaulatan yang sangat terbatas. Artinya banyak sekali aktivitas-aktivitas prakarsa-prakarsa lokal ini tidak bisa tumbuh dan berkembang karena memang ruang yang disediakan tidak terlalu luas. Ya memang kalau kita berbicara dari sisi kebijakan, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita menganalisis kebijakan kan selalu ada dua instrumen, yakni adalah konten sama konteks. Kalau kita lihat dari sisi konteks, memang relevan ketika yang namanya terkait dengan tadi posisi desa menjadi tadi hanya sekedar objek, karena memang yang namanya pemegang otoritas mutlak yang artinya pelaksana semua mandat kenegaraan itu kan pemerintah pusat. Sehingga kalau di dalam konsep dulu dikenal adanya adalah desentralisasi yang nyata dan bertanggung jawab. Artinya sebetulnya ya ibaratnya mereka ini hanya dikasih residual saja. Nah ini adalah konsep desa lama yang memang akhirnya menghasilkan banyak sekali dampak-dampak dan implikasi-implikasi yang pada intinya ini membuat posisi tawar-menawar desa ini sangat rendah, sangat lemah, sehingga mereka tidak memiliki ruang untuk berkembang secara leluasa. Akibatnya, desa-desa dalam kurun waktu yang sangat lama, mereka selalu di dalam kondisi yang memang selalu terstigma dengan cap-cap yang tidak menguntungkan bagi desa. Objek dari ketertinggalan, kemiskinan, kemudian juga adalah misalnya adalah kerentanan sosial, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan akhirnya kita setelah melalui proses yang sangat panjang, ini ada dorongan yang sangat kuat untuk menghasilkan undang-undang sendiri tentang desa. Awalnya tentang desa itu diatur di dalam satu paket undang-undang tentang pemerintah daerah. Nah ini menurut saya adalah upaya yang luar biasa yang digagas oleh teman-teman baik golongan dari kelompok kampus, kemudian pemerhati masyarakat desa dan lain sebagainya, bahkan juga sedikit dibumbui yang namanya ada tekanan-tekanan politik
Waktu itu kita juga melihat bagaimana misalnya adalah kelompok dari apa namanya itu yang terkait dengan yang kelompoknya para kepala desa ya yang Nusantara itu, ya Parade Nusantara, ya ini adalah merupakan bagian menurut saya itu adalah dinamika politik untuk melakukan coercion, penekanan terhadap pengambil keputusan. Akhirnya, ya singkat cerita, undang-undang itu terbit. Dan di dalam undang-undang ini memang menurut saya spiritnya luar biasa. Spirit tadi bagaimana melihat desa itu bukan semata-mata menjadi objek, tapi adalah betul-betul dia adalah menjadi pelaku dari apa yang dilakukan, terutama adalah menyangkut urusannya sendiri. Jadi ada beberapa prinsip, Bapak-Ibu sekalian, yang ini menjadi katakanlah roh dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini. Ya, ini adalah prinsip yang pertama dikenal dengan pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas. Jadi rekognisi ini ada yang mengakui, menghormati terhadap keberadaan atau eksistensi desa. Jadi eksistensi desa ini kan sebetulnya mereka itu cukup kuat dan memiliki jejak rekam sejarah yang sangat panjang. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian dari sisi nomenklatur pengelolaan, ini kan mereka ini sudah memiliki usia yang lebih panjang dari NKRI sendiri. Kalau dulu orang Jawa mengatakan adalah Desa Mawa Coro, Negoro Mawa Toto. Nah, artinya memang istilahnya dia sudah memiliki cara sendiri untuk melakukan pengelolaan terhadap urusan yang menyangkut urusannya dia sendiri. Dan ini memang menarik sekali dan menurut saya ini adalah merupakan sebuah kekuatan yang memang kalau kita kelola dengan baik ke depan ini akan menjadi betul-betul akan apa namanya bangunan yang kita bangun ini menjadi konstruksi yang sangat kuat karena memang betul-betul dikuatkan dari bawah dulu. Ya, kemudian yang kedua adalah prinsip yang dikenal dengan subsidiaritas, yaitu penggunaan kewenangan skala lokal. Artinya memang ini kalau subsidiaritas ini kan sebetulnya kewenangan diberikan sampai yang namanya, kalau tadi karena melekat ya, rekognisi kan melekat, kalau yang ini yang diberikan, tapi diberikan sesuai dengan kekuatan. Artinya aslinya diberikan semua, kalau pemerintah desa nggak mampu maka ditarik. Sebetulnya logika subsidiaritas kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah desa kedudukan desa sebagai pemerintah yang berbasis masyarakat. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, pemerintah yang berbasis masyarakat atau kita kenal istilahnya adalah di sini adalah self-governing community dan local self-government. Jadi di desa ini kan sebetulnya dia sudah melakukan apa namanya pengelolaan komunitas yang memiliki pengelolaan sendiri. Jadi dia memiliki instrumen untuk menetapkan siapa pemimpinnya, siapa organnya, masa kemudian yang di situ bagaimana peran masyarakat. Ini juga betul-betul terakomodir, terfasilitasi dengan baik. Jadi dalam hal ini adalah perpaduan Bapak-Ibu sekalian. Ada yang namanya pemerintahan yang di sini adalah yang dikenal dengan pemerintah lokal, ada yang masyarakat. Jadi kurang lebih kalau kita melihat dari struktur desa, ini sebetulnya adalah struktur dari miniatur sebuah negara. Karena mereka itu memiliki semuanya, dia memiliki penduduk, memiliki wilayah, memiliki eksekutif, memiliki legislatif. Ya tentunya adalah tetap mereka dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga artinya hak-hak yang sifatnya itu adalah melekat sebagai negara tidak dimiliki. Nah Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah setelah mendapatkan mandat, ya dalam hal ini adalah Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Pada periode kabinet pertama dari Pak Jokowi dan waktu itu dengan Pak Yusuf Kala, kita adalah ditetapkan menjadi kementerian yang memang di situ mendapatkan mandat untuk mengelola tentang desa, daerah tertinggal, dan juga transmigrasi. Jadi kalau kita berbicara daerah tertinggal, sebelumnya sudah ada satu kementerian sendiri.
Kemudian yang ke apa namanya, kalau kita berbicara tentang transmigrasi, mereka sebelumnya juga ada bagian dari kementerian tertentu, yakni Kemnakertrans, ditambah yang terkait dengan urusan desa. Jadi bukanlah persoalan yang gampang untuk ketika sebuah yang namanya organisasi ini mengalami peleburan. Suatu saat nanti akan saya cerita, mungkin dalam satu materi terkait dengan bagaimana terkait dengan kita adalah pengelolaan sebuah organisasi, bagaimana kita memadukan berbagai behavior yang berbeda-beda menjadi sebuah satu kesatuan. Hal-hal apa yang menjadi kunci apa namanya kunci-kunci strategis untuk tadi mereduksi seluruh persoalan-persoalan agar kita bisa menjalankan tugas sesuai dengan mandat baru dan seterusnya. Itu nanti suatu saat insya Allah nanti kita akan bisa sampaikan. Kembali tentang desa, ya Bapak Ibu sekalian. 5 tahun kita melakukan pembangunan perdesaan ini. Tentunya ini ada beberapa yang memang sudah terlaksana, ada beberapa yang memang masih menjadi agenda. Nah, agenda ini potensi ini kalau saya ingin memetakan di dalam 2 hal. Pertama adalah dari sisi potensi yang memang apa namanya yang ke depan ini atau saat ini yang dimiliki. Yang pertama adalah potensi yang terkait dengan yang namanya ruang fiskal yang masih sangat terbuka terkait dengan dana desa. Ya memang awalnya pemerintah memiliki katakanlah target untuk terus meningkatkan dana desa sebelum wabah COVID ini terjadi. Dan memang itu betul kalau kita lihat dari sisi apa namanya anggaran dana desa tidak pernah turun. Anggaran dana desa terus naik dari waktu ke waktu. Dari tahun 2015 ini jumlahnya hanya 20,67 triliun, tahun ini adalah 72 triliun. Setelah ada COVID ada sedikit penyesuaian menjadi 71,129. Memang ada ini. Tapi kalau kita lihat trennya, ini kan tren yang selalu ada peningkatan. Dan ini menurut saya bisa dipahami adanya sebuah katakanlah perhatian dari pemerintah. Tadi saya katakan relasi antara negara dengan desa. Pemerintah untuk memberikan perhatian kepada desa, terutama untuk tadi desa-desa didorong untuk bisa cepat berkembang dan dia mengejar ketertinggalan. Karena Bapak-Ibu sekalian, ini kan persoalan kayak misalnya terkait dengan kemiskinan, meskipun ada penurunan, tapi apa namanya masih cukup kecil. Kemiskinan di pedesaan masih 12,85% di Maret 2019. Saya nggak tahu setelah wabah COVID ini mungkin akan tambah lagi. Kita masih melakukan semacam pendataan. Kemudian yang kedua adalah tingkat pengangguran terbuka itu meskipun turun, tapi dengan adanya sekarang ini mungkin juga berbeda. Kemudian yang terkait dengan jalan aspal juga sudah mulai membaik. Ini adalah merupakan sebuah prestasi dari yang namanya pembangunan desa, terutama perbaikan infrastruktur di tingkat pedesaan. Nah, kemudian persoalan yang misalnya juga menjadi katakanlah apa namanya PR besar adalah tingkat pendidikan masyarakat di desa yang ini ya, tingkat pendidikan pekerja di desa yang tidak bersekolah. Sampai lulus SD masih 69%. Jadi ini adalah merupakan sebuah tantangan sendiri bagi pedesaan. Dengan kata lain, SDM dan perekonomian ini adalah 2 kata kunci yang memang harus mendapatkan satu respon efektif terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, oleh karena itu dalam Bapak-Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang misalnya gimana framework atau skema pembangunan desa ini, kami dalam hal ini spiritnya adalah core yang kita gunakan adalah ikon desa membangun. Jadi dalam desa membangun ini ada terletak di sini adalah ruang yang namanya kewenangan desa yang lebih besar untuk dia melakukan pembangunannya. Jadi dalam hal ini dia ketika membangun tujuannya apa?
Pertama adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat, kemudian kesejahteraannya juga meninggi, kemudian adalah kemiskinan juga berkurang. Tadi angka sudah saya sampaikan, 12,85% desa-desa di Indonesia masih terjebak di kemiskinan. Ini angka Maret 2019. Jadi Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, ini kalau Anda lihat, tentunya kalau tahun ini, ya di COVID ini semakin banyak, saya yakin. Dan inilah nanti yang juga akan saya sampaikan. Nah, kemudian yang terkait dengan misalnya adalah kesejahteraan masyarakat desa. Kita melihat memang yang namanya dana desa berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Tapi kalau dilihat dengan namanya upah minimum regional, masih di bawahnya. Artinya di sini kalau kita berbicara masalah siapa orang yang memang ibaratnya harus dilakukan perhatian secara serius, terutama terkait dengan wabah COVID ini, ya tentunya adalah orang desa. Kemudian yang tujuan yang kualitas kehidupan manusia di pedesaan, kita kan persoalan serius tadi SDM. SDM ini kalau dilihat dari angka partisipasi kasar terhadap pendidikan, mereka ini hanya sekitar 7 tahun. Bandingkan yang namanya perguruan di perkotaan itu sudah di level SMA. Desa masih SD. Inilah ibaratnya yang menjadi tujuan dari desa membangun. Nah, ini apa namanya? Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin bahwa ketika desa membangun itu tujuan ke bawah, ini harusnya ke atas ya tujuan. Ya ini ingin desa itu mandiri, artinya desa ini memiliki kekuatan untuk dia melakukan namanya self governance, pengelolaan diri sendiri, resilient, kuat, maju dan demokratis. Ini adalah apa namanya? Tujuan akhir. Ibaratnya kalau tadi kan sasaran kan meningkatnya, tujuan akhirnya itu adalah desa menjadi mandiri, kuat, maju, dan demokratis. Nah, hal-hal yang kita lakukan untuk itu misalnya adalah mulai pemenuhan kebutuhan dasar. Bahkan kita ingin kebutuhan dasar itu betul-betul istilahnya disuplai oleh desa itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua tetap pembangunan sarana prasarana. Kemudian yang ketiga pengembangan potensi ekonomi lokal. Bapak Ibu sekalian, Indonesia terutama desa-desa itu memiliki sebetulnya potensi lokal yang luar biasa. Cuman potensi tersebut banyak sekali yang masih terpendam. Belum mendapatkan pengelolaan yang baik karena banyak faktor. Misalnya bisa karena yang namanya sumber daya manusia pengelolaannya juga masih rendah. Kemudian yang kedua, partisipasi dari pihak swasta juga belum terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga misalnya adalah terkait dengan konektivitas juga yang masih rendah dan seterusnya. Kemudian yang keempat artinya di sini yang melaluinya adalah pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kita mendorong Bapak Ibu sekalian pembangunan pedesaan ini adalah pembangunan yang betul-betul dia ini adalah ramah terhadap lingkungan. Kita sudah sangat apa namanya dibuat kesulitan, terutama adalah dampak dari lingkungan hidup yang luar biasa reduksi karena adanya eksploitasi yang luar biasa besar-besaran. Mudah-mudahan desa yang di sini ini kita belajar dari yang namanya kegagalan pembangunan di tempat lain. Maka kata kunci sustainability ini adalah dikedepankan. Kemudian yang kelima yakni adalah peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Jadi dalam hal ini tadi desa-desa yang saya katakan adalah dia memiliki karakter yang kita rekognisi, yang kita akui, salah satunya adalah mereka memiliki modal sosial yang kuat untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang menyangkut dirinya. Dan inilah yang kita ibaratnya konsolidasikan agar ketertiban dan ketentraman masyarakat desa itu bisa dilalui.
Ini terkait dengan apa namanya dana desa 5 tahun yang lalu itu jadi apa saja. Ini saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, angka-angka kuantitatif yang memang apa namanya bisa dijadikan katakanlah referensi bahwa memang yang namanya desa ini ketika diberikan yang kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap dirinya sendiri, ternyata mereka mampu. Mereka mampu membuat jalan desa yang sangat panjang, jembatan, pasar, kemudian BUMDes, ini ada untuk aktivitas ekonomi, kemudian penahan tanah, irigasi, ataupun output yang terkait dengan kualitas kehidupan masyarakat. Seperti adalah air bersih, MCK, poliklinik, drainase, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PAUD, terkait dengan pendirian posyandu, dan juga sumur unit desa. Ini adalah dua output yang memang 5 tahun kemarin yang sudah dicapai oleh desa. Maka 5 tahun ke depan ini dari output ini harus memberikan dampak terkait dengan tadi tujuan untuk membangun desa, yakni adalah untuk mereka dia bisa menjadi meningkat kualitas hidupnya, kesejahteraannya meningkat, dan kemiskinannya itu semakin menurun. Nah, terkait dengan itu, Bapak-Ibu sekalian, ini terkait dengan apa namanya dana desa. Dana desa kan menjadi dana yang instrumen yang memang tadi merupakan hak orang desa. Hak yang dimiliki oleh orang desa, maka orang desa lah yang istilahnya adalah melakukan pengelolaan terkait dengan dana desa tersebut. Tugas kementerian, terutama adalah kementerian yang diberikan mandat untuk mengawal ini, yakni Kementerian Desa dan juga Kemdagri, adalah mendampingi mereka, mengarahkan agar dana desa itu bisa dikelola sesuai dengan tuntutan kebutuhan mereka. Ya memang sampai saat ini kita mengeluarkan prioritas penggunaan karena itu akan dijadikan referensi. Kira-kira apa yang harus dilakukan terkait dengan dana desanya. Kalau tidak, Bapak-Ibu sekalian, ada kekhawatiran anggaran tersebut di tengah mungkin pengawasan yang juga masih menjadi persoalan, ini bisa lari kemana-mana. Orang kalau punya uang itu bisa saja adalah mereka lupa. Nah, oleh karena itu kita kawal, kita dampingi terkait dengan penggunaan dana desa. Dana desa, Bapak-Ibu sekalian, saya disampaikan, ini ketika membagi dana desa, ya, ini mohon maaf ini enggak apa namanya, itu ada hitung-hitungannya. Pertama adalah kira-kira dasar yang digunakan itu apa? Ada yang namanya variabel, ada yang namanya adalah penghitungan dasar. Artinya semua desa ini memperoleh yang sama dan itu setiap tahun kita lakukan revisi. Ketika awal 2015 itu 90% sama rasa, Pak, sama apa. Nah, yang kedua yakni kalau saat ini itu ada 69%. Kedua adalah berdasarkan kondisi atau variabel. Nah, variabel ini tergantung misalnya jumlah penduduk, ada 4 variabel. Kemudian yang kedua ini adalah luas wilayah. Yang ketiga, ini adalah terkait dengan namanya kedalaman kemiskinan. Yang keempat, itu kondisi geografis yang diukur dengan indeks kemahalan harga konstruksi. Jadi 2 variabel ditambah lagi sekarang, tahun 2020 ini sudah diperkenalkan adanya nanti adalah dana afirmatif, terutama desa-desa yang sangat miskin, mereka ini tingkat kemiskinan sangat tinggi, diberikan anggaran yang lebih dibanding dengan desa yang tingkat kemiskinannya tidak terlalu banyak, plus yaitu adalah 3%, Pak. 3% itu 1,5% untuk yang afirmatif kemiskinan, 1,5% itu adalah untuk terkait dengan kinerja. Jadi desa-desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa bagus, itu sama dengan kementerian lain, dia mendapatkan dana yang namanya disebut dana insentif, yakni 1,5% dari 71,129 triliun rupiah.
Ya, cukup banyak, Pak. Karena tidak banyak juga desa-desa yang mendapatkan insentif seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami dalam hal ini ya, ini tadi saya melihat dengan adanya kondisi ya desa-desa 5 tahun ke depan dan juga 5 tahun yang sudah lalu tadi, kami mengusung ada beberapa kegiatan yang memang ini menjadi katakanlah faktor penting yang itu kalau kita lakukan akan meningkatkan yang namanya kualitas dari penggunaan dana desa. Maka kita usung platform namanya revitalisasi perekonomian desa. Kenapa revitalisasi? Kata revitalisasi ini kan menunjukkan adanya sebuah upaya untuk lebih memfungsikan dari situasi yang ada. Jadi perekonomian desa itu ya mungkin dalam banyak aspek sebetulnya sudah berjalan tapi belum optimal. Mereka sudah ada beberapa desa-desa memiliki kelembagaan ekonomi, contohnya BUMDes. Tapi banyak BUMDes itu belum berjalan secara optimal untuk menjadi penopang usaha kelembagaan bagi perekonomian desa. Di desa-desa sudah ada aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai tambah. Tapi masih ada ruang untuk melakukan perbaikan. Itu adalah kata yang kami ambil untuk revitalisasi. Nah, arah revitalisasi ini adalah dua. Yang pertama adalah meningkatkan kontribusi perekonomian desa terhadap perekonomian nasional. Jadi kita berharap desa ini kan relasi desa kota. Ini kan desa itu betul-betul faktor yang namanya tergantung banget dengan kota. Artinya memang apapun yang desa berikan ya tergantung kota. Ketika misalnya kota ini ibaratnya mengatakan tidak terhadap produksi, maka hasil-hasil yang diproduksi di desa ini tidak memiliki nilai ekonomi tinggi. Contohnya, ini terkait misalnya adalah produk pada saat panen. Kenapa harganya selalu turun? Ketika nggak panen naik, nah tapi keuntungan itu bukan ada di petani. Nah ini kita ingin Bapak Ibu sekalian ada arah yang jelas kira-kira bagaimana meningkatkan kontribusi perekonomian di pedesaan itu. Kemudian yang kita lakukan adalah arahnya adalah meningkatkan kapasitas produktivitas nilai tambah dan daya saing perekonomian pedesaan. Saya rasa ini juga relevan sekali dengan 5 tahun ke depan yang memang di dalam kemarin ditegaskan kembali oleh Pak Presiden, bagaimana setelah recovery ini kita mempercepat peningkatan daya saing perekonomian nasional. Ya, daya saing perekonomian nasional juga dipengaruhi oleh daya saing perekonomian di tingkat pedesaan. Nah, ini strategi revitalisasi ini adalah melalui realokasi dan inisiasi berbagai program yang konkret untuk meningkatkan biaya investasi dan meningkatkan upah real. Biaya investasi ini begini, Bapak-Ibu sekalian. Banyak yang namanya kegiatan ekonomi di pedesaan nilainya mahal karena konektivitas itu rendah. Contohnya adalah jalan-jalan antar desa, jalan-jalan desa dengan perkotaan masih bermasalah meskipun jalan desa tadi sudah baik karena adanya dana desa. Kemudian yang kedua meningkatkan upah real masyarakat. Ini bagian penting strategi agar yang namanya desa mendapatkan SDM yang betul-betul lebih baik daripada kondisi saat ini. Kenapa orang desa banyak lari ke kota ataupun keluar negeri, Pak? Karena upah buruh, upah pekerja di tingkat desa ini sangat rendah. Saya contohkan di kampung saya, itu adalah sebagai buruh tani, gaji hanya sekitar 50.000 sampai 60.000, Pak. Itu kalau ada pekerjaan. Bandingkan katakanlah 60.000 kalau dia bekerja hanya dapat 1,8 juta kalau bekerja terus-menerus. Kalau dia bekerjanya 15 hari,
berarti kan hanya dia dapat 900-an. Akan sangat susah, Pak. Nah, itu sudah hampir sama dengan namanya bansos. Bansos kan 600.000, Pak. Kemudian adalah target revitalisasi. Ini adalah kita target adalah pertumbuhan ekonomi perdesaan sebesar 3%. Saat ini masih sekitar 1, berapa persen. Maka yang kita genjot adalah produktivitas, yang output tadi, serapan tenaga kerja juga meningkat, pendapatan masyarakat dengan mereka itu orang-orang dalam satu anggota keluarga itu bekerja, maka dia pendapatan masyarakatnya meningkat dan konsumsi masyarakat itu juga meningkat. Dengan konsumsi meningkat tentunya akan ada multiplier effect yang luar biasa diciptakan dengan adanya peningkatan konsumsi tersebut. Saya bayangkan kalau misalnya orang banyak penghasilan, tentunya di situ aktivitas ekonomi kecil bergerak. Warung-warung mungkin buka lagi. Kemudian yang kedua ya industri jasa yang lain itu juga terbuka. Nah, instrumennya kami memilih beberapa hal yang tadi ya revitalisasi tadi. Pertama adalah terkait dengan pelatihan. Bagaimanapun juga pelatihan ini adalah merupakan pintu masuk alat untuk meningkatkan kemampuan, skills terhadap seseorang. Kami mengintrodusir namanya Akademi Desa 4.0. Ini Akademi Desa 4.0 ini adalah merupakan gagasan kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara masif. Nah, tapi adalah caranya adalah dengan metode yang kekinian, yakni online. Jadi di Akademi Desa Bapak-Ibu sekalian mendapatkan banyak sekali contoh-contoh pengelolaan terkait dengan inovasi desa. Kemudian yang kita juga instrumennya adalah pengelolaan pasca panen. Pasca panen ini penting sekali Bapak-Ibu sekalian karena kita melihat banyak yang namanya di tingkat pedesaan ini yang masyarakatnya banyak petani. Setelah panen mereka itu langsung dijual. Tidak terlalu banyak di situ istilahnya intervensi yang kita lakukan agar memiliki nilai tambah. Padahal kita lihat yang namanya value chain tadi, ini kan akan bergerak seiring dengan tambahan change yang kita intervensi. Tentunya ketika misalnya di situ petaninya petani padi, ketika dijual dalam gabah, apalagi sekarang kalau tren di tempat saya di Ponorogo, banyak sekali Pak, orang itu panen dari sawah langsung dijual. Alasannya sederhana, daripada nanti mengolah itu juga butuh biaya. Udahlah, kalau dalam bahasa sananya, udah dilipet aja lah, dilempit aja lah itu. Padahal kalau mereka istilahnya tadi, ada di situ BUMDes, BUMDes membeli, BUMDes memiliki RMU kecil, dijual dalam bentuk paket-paket yang itu dibedakan kualitas dari beras, itu nilainya akan berbeda. Nah, ini yang menurut saya hal yang memang menjadi katakan instrumen kalau ini kita sentuh 5 tahun ke depan banyak sekali dan ini peran perguruan tinggi akan sangat ditantang di situ. Saya yakin teman-teman yang ada di mungkin misalnya adalah Fakultas Teknologi Pertanian sudah banyak di situ istilahnya output dari laboratorium TP yang bisa dibawa ke pedesaan. Pedesaan sekarang membutuhkan adanya satu pendampingan terutama teknologi agar mereka nilai produksinya itu istilahnya lebih ada peningkatan dari sisi aspek pengolahan yang itu akan memberikan nilai tambah. Saya memiliki pengalaman Bapak-Ibu sekalian. Kebetulan ketika saya kuliah itu di Jepang, ada saya di Tokyo,
tidak jauh dari Jepang itu namanya Ibaraki. Mungkin teman-teman yang juga pernah ke sana ataupun Bapak Ibu sekalian dosen yang kuliah di Jepang, Ibaraki itu adalah salah satu di Jepang. Di situ adalah dia ini adalah sebagai lumbung padinya Jepang salah satu. Dia melakukan pengelolaan yang sangat baik, Pak. Apalagi ditopang dengan yang namanya dia memiliki asosiasi yang kuat yang dikenal namanya JA, Japan Agriculture. Kalau di Indonesia kan, mohon maaf ya, artinya asosiasinya aja pecah banget kan. Ada yang ini afiliasinya politiknya dengan A, ada yang politik dengan B ya. Itu yang asosiasi petani itu loh Pak. Akhirnya kan bingung. Kalau sana nggak solid Pak, sehingga bargaining posisinya juga kuat. Ya oke, ini kita ngomong kembali pasca panen. Ini tadi saya katakan, kalau laboratorium produk laboratoriumnya TP ini bisa digeser, dilakukan hilirisasi ke desa-desa. Desa-desa akan mendapatkan kesempatan dia untuk melakukan ibaratnya inovasi, terutama adalah tadi untuk memperpanjang mata rantai nilai dari produk-produk yang dihasilkan. Nah ini satu perlu diskusi serius Pak terkait dengan ini. Kemudian yang kedua adalah produk unggulan desa. Kita memang, ya ini istilahnya satu platform yang juga kemarin kita dorong. Kenapa unggulan desa? Karena kita ingin ada semacam katakanlah pride yang terbentuk bahwa desa-desa ini memiliki sesuatu yang distinktif yang memang ini akan membedakan dengan desa-desa yang lain. Unggulan. Dan ini bisa mengait dengan tadi instrumen berikutnya desa wisata. Karena kalau kita berbicara mencari unggulan, berarti ada nilai-nilai tadi yang berbeda, yang itu akan membuat orang itu tertarik untuk datang. Nah, kemudian kita juga bicara instrumen BUMDes. Saya dengan di tengah ini, kita Kementerian Desa sudah melakukan komunikasi, terutama dengan Kementerian BUMN untuk mengoptimalkan BUMDes ini, Pak. BUMDes ini kan pelaku di tingkat bawah yang mereka ini sebetulnya merupakan terobosan pemikiran ya dari bagaimana yang namanya kepentingan desa itu tidak dibajak oleh kepentingan elit. Maka kita gagas waktu itu badan usaha yang milik desa, didirikan oleh desa, dikelola oleh desa, manfaatnya kembali ke desa. Kemudian yang terakhir adalah konektivitas. Kemudian bagian juga masalah digitalisasi tadi, Pak. Konektivitas bukan hanya terkait dengan infrastruktur fisik, tapi adalah infrastruktur yang dikenal dengan infrastruktur digital. Ini memang masih jadi persoalan, meskipun banyak desa-desa itu 80% sudah istilahnya terhubung dengan digital, tapi masih cukup banyak desa-desa yang masih ibaratnya tertinggal. Dan konektivitas infrastruktur yang fisik, ini terutama adalah infrastruktur dari desa ke kota. Inilah yang masih membuat tadi nilai yang namanya petani ini adalah masih istilahnya rendah. Nah ini kerangkanya seperti ini Bapak bisa membacanya sebetulnya nanti silakan dilihat sebetulnya sama dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi dalam 4 kota yang mulai arah revitalisasi sampai dengan instrumen. Nah, jadi dalam hal ini Akademi Desa tadi sudah saya sampaikan. Dulu kemarin saya diundang oleh Prof. Margono itu tentang kampus Merdeka. Mudah-mudahan Prof ini setelah huru-hara COVID ini selesai, kita bisa mengkonkretkan kembali gagasan-gagasan bagaimana teman-teman kampus itu bisa mendapatkan kesempatan lebih untuk bisa melakukan proyek sosial ada di desa. Siap Prof. Ya. Ini penting sekali. Karena apa? Karena kalau ini dilakukan Bapak-Bapak sekalian,
Ini kita memiliki tadi 74.953 desa. Setiap desa mendapatkan dana yang tidak sedikit, dana dari pusat aja hampir 1 miliar. Kalau mereka tidak dilakukan pendampingan yang cukup, saya khawatir dana tersebut hanya menjadi angin lalu. Gone with the wind. Nah, ini jangan sampai. Dan kalau itu hilang, momentum desa untuk bangkit dari ketertinggalannya, keterbelakangannya itu akan susah kita raih kembali. Nah, nanti mudah-mudahan kita setelah ini, tapi di balik ini semua jangan sampai kita energi kita habis juga untuk COVID, Pak, tapi adalah kita berbicara bagaimana istilahnya recovery pasca COVID ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan di sisa waktu yang sedikit ini, ada sedikit memang, tadi saya sampaikan adalah skenario memang yang sudah kita desain. Tapi ternyata Tuhan Yang Maha Esa memberikan ibaratnya tantangan bagi kita semua. Terutama adalah dengan hadirnya wabah COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 telah merubah seluruh katakanlah pola-pola apapun, termasuk juga adalah pola terkait dengan tata kelola pemerintahan. Termasuk di situ adalah terkait dengan yang namanya bagaimana penggunaan dana desa. Tata kelola pemerintahan, Bapak Ibu sekalian. Nah, tata kelola pemerintahan, kita nggak pernah membayangkan suatu waktu dulu kan Bapak Ibu sekalian. Kita disuruh kerja dari rumah. Kemudian kita juga disuruh ibaratnya lebih banyak mengurangi kontak sosial. Padahal kita itu kan masuk sosial. Dan banyak lain. Termasuk oleh karena itu tentang desa pun, kebijakan desa terkait dengan ini kita berpikirnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Yang pertama yang harus kita selamatkan adalah kesehatan dan jiwa. Itu sama, saya kemarin kita mendapatkan satu meme dari Jack Ma tahun 2020, don't think about investment. Kita adalah just talk about our life. Kita hidup aja sudah syukur lah, maksudnya seperti itu. Nah, terkait dengan desa pun sama Bapak Ibu sekalian. Kita merubah sedikit, terutama adalah terkait dengan tadi penggunaan dana desa di tahun 2020. Awalnya kita dorong tadi untuk pembangunan, pemberdayaan dan sebagainya, tapi karena untuk merespon persoalan ini, maka kita dorong dana desa itu untuk 3. Yang pertama adalah untuk padat karya tunai, cash for work yang ada di desa. Jadi kita dorong Pak, karena orang COVID ini kan 3 hal yang terpengaruh. Pertama ekonomi jelas, terutama ekonomi yang namanya adalah bukan ultramikro Pak. Banyak. Kemarin dapat saya dari data Kementan ada 2,7 juta orang yang ibaratnya kehilangan pekerjaan dari sektor buruh petani. Kemudian juga istilah usaha-usaha ultramikro, orang yang biasa jualan mungkin kopi karena nggak ada orang yang kerja, nggak ada orang jualan nasi pecel, nasi uduk yang kecil-kecil juga hilang. Maka kita ingin tetap ada geliat ekonomi di desa. Maka kita dorong padat karya tunai desa. Yang kedua adalah pencegahan dan penanganan COVID-19 di desa. Desa-desa harus dia memiliki ketangguhan untuk merespon COVID tersebut. Dan yang terakhir adalah program yang memang mau tidak mau, karena dengan adanya COVID, kehilangan pekerjaan, orang yang miskin lebih miskin, orang yang awalnya enggak miskin, sekarang miskin jadi miskin. Maka dalam kondisi seperti ini, jaring pengaman sosial adalah sangat penting. Salah satunya adalah melalui bantuan langsung tunai. Nah, padat karya tunai desa ini, Bapak Ibu sekalian, ini kegiatan yang memang, kalau orang mengatakan yang penting ada aktivitas pekerjaan yang akhirnya membuat orang itu mendapatkan keuntungan.
Jadi kalau menyangkut masalah misalnya, ini kompetensi orangnya gimana? Itu tidak terlalu dipentingkan Bapak-Ibu sekalian. Karena itu di dalam hal ini adalah bahwa diprioritaskan adalah orang yang miskin, nganggur, setengah penganggur, atau anggota masyarakat marginal lain. Ini boleh, kerjaannya pun boleh, kerjaan misalnya adalah membersihkan selokan, kemudian kemarin menyemprot disinfektan, menyiapkan ruang isolasi, bersama-sama membuat misalnya dalam masker, dan lain sebagainya. Luas, Pak. Bahkan mungkin kalau kondisinya ini kita juga tidak tahu, sangat buruk, bisa juga membuat dapur umum. Bisa. Dan diberikan upah. Upahnya diberikan setiap hari karena kebutuhan mereka kan makan uang hari ini dimakan hari ini. Mereka kebanyakan. Ini adalah PKTD-nya, padat karya tunai desa. Terus kemudian yang kedua tadi yang terkait dengan misalnya adalah pencegahan dan penanganan COVID-19. Kami memberikan arahan beberapa kegiatan Bapak sekalian. Pertama adalah yang melaksanakan harus orang desa itu sendiri. Makanya kebijakan Kementerian Desa harus dibentuk relawan desa yang itu anggotanya adalah ketuanya kepala desa, wakil ketuanya kepala badan permusyawaratan desa, anggotanya seluruh komponen yang ada di masyarakat desa itu sendiri. Kenapa kata relawan kami gunakan? Karena ini adalah sesuai dengan spirit orang desa yang masih mengedepankan sifat gotong royong. Nah, tugas relawan itu mulai dari misalnya adalah melakukan pencegahan sesuai dengan protokol, kemudian melalui penanganan COVID, kemudian melakukan koordinasi, Pak. Nah, yang terakhir yakni adalah terkait dengan bantuan langsung tunai dari dana desa. Jadi Bapak-Ibu sekalian, memang tadi yang saya katakan dampak terkait dengan COVID ini luar biasa. Makanya pemerintah memberikan banyak sekali istilahnya upaya untuk menyelamatkan kondisi sosial dengan program jaring pengaman sosial. Oleh karena itu, prinsipnya jangan sampai duplikasi. Kami melakukan pendataan ulang sesuai dengan data yang sudah ada di Kementerian Sosial, yakni data terpadu kesejahteraan sosial sebagai ukuran kalau ada kemiskinan baru kita catat. Dan pendataan mulai dari RT, Pak. RT, RW, ya RT lah. Kan setelah itu kemudian desa itu ada proses untuk melakukan validasi, ditetapkan kemudian dilegalkan oleh kepala apa namanya disahkan oleh kabupaten, dan itu ibaratnya setelah disahkan kemudian dicairkan kepada penerimanya. Jadi kami memiliki patokan orang yang menerima BLT dana desa adalah orang yang tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan panganan tunai, tidak menerima yang terkait dengan kartu prakerja. Nah, itu juga kita ada metode penghitungannya agar jangan sampai lari semua ke BLT. Ada metodenya, Pak. Ada yang dapat 25%. Kalau dana desanya dia hanya dapat di bawah 800 juta. Kalau dana desanya lebih 800 sampai 1,2 miliar, dia dapat 30%. Bisa mengalokasikan 30%. Kalau dana desanya lebih dari 1,2, bisa mengalokasikan maksimal 35%. Artinya mereka kita anggap cukuplah untuk mengcover orang-orang yang belum tercover dari program-program jaring pengaman sosial lainnya. Kalau jumlahnya lebih banyak lagi, Pak, boleh. Itu di situ adalah silahkan asal memang mendapat persetujuan dari kabupaten kota. Dan jumlah dari yang namanya BLT ini adalah 600.000 diberikan sejak bulan April selama 3 bulan. Monitoringnya dilakukan oleh camat dan inspektorat dari kabupaten. Nah ini saya rasa tadi terkait dengan bantuan, dan memang begini. Kita Bapak-Ibu sekalian tetap komitmen kita adalah komitmen dengan grand strategi tadi.
Ini hanya respon sesaat saja sampai nanti situasi kita memang apa namanya sudah cukup terkendali, maka kita kembali kepada yang terkait dengan desa. Dengan tadi grand design, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Marjono. Terima kasih. Kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin 5 menit. Karena mohon izin, ini ada rapat dengan Komisi 8 mendampingi Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan para audiens sekalian. Ini ada banyak 40-an lebih. Silakan kalau ada ya, izin Prof. Silakan. Izin yang terhormat Pak Sekjen Kemendes, terkait mengenai alokasi dana desa yang cukup signifikan dan prospek untuk pengembangan pembangunan desa. Apakah dana desa dapat digunakan untuk kegiatan tujuan konservasi di desa? Setahu saya ada dana DAK dari Kementerian Keuangan yang bisa dipakai, tapi birokrasinya sangat berbelit untuk bisa dicairkan. Apakah memungkinkan penggunaan dana desa ini lebih cepat proses birokrasinya untuk digunakan sebagai di tujuan konservasi? Di mana tadi juga diterangkan sebenarnya di desa-desa telah banyak juga pemerintahan desa yang menjalankan fungsi sebagai manajemen konservasi yang cukup efektif. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, makasih Pak Arif Wijaya. Jadi gini, kalau terkait dengan konservasi, terutama adalah untuk bagaimana mendukung sumber daya lingkungan di desa ini tetap berkembang, boleh. Dan ini memang sebetulnya salah satu tujuan kita, menjaga keberlanjutan dari desa itu sendiri. Tapi memang kalau untuk konteks saat ini, sementara kita konsentrasi dulu COVID. Tempatnya yang di penjara itu. Kalau COVID nanti insya Allah sudah segera selesai. Kalau hitungan kemarin dari Singapura itu kan sampai bulan Juni, yang direvisi dari sampai September. Mudah-mudahan lah September itu betul-betul sudah selesai. Kita konsentrasi kembali ke dalam istilahnya format pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan garis-garis yang sudah dibahas dan juga melanjutkan dari capaian-capaian yang 5 tahun yang lalu sudah kita capai. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Yang kedua mungkin Pak, kalau masih boleh. Ya. Apakah ada pendekatan psikologis mungkin kepada orang-orang muda di desa untuk tidak banyak meninggalkan desanya dan memilih bekerja di desa? Karena memang sebagian besar kita lihat pemudi desa lebih banyak memilih bekerja di kota. Bahkan setelah selesai sarjana, mereka memutuskan untuk tinggal dan bekerja di kota. Apakah program-program tadi tidak bisa ditambah dengan pendekatan? Karena saya pikir pendekatan masalahnya adalah masalah mindset, bukan sekedar menciptakan lapangan kerja di desa gitu, dan meningkatkan mungkin UMR di desa. Tapi bagaimana memang meyakinkan ke desa bahwa sebenarnya seperti di luar negeri, desa-desa malah menjadi pilihan utama bagi pemuda-pemudi yang sarjana gitu, karena lebih luas garapan pertanian, perkebunan dan bidang-bidang lain. Makasih Pak. Oke, makasih Mas Arif. Bisa. Bahkan 5 tahun yang lalu, salah satu program unggulan kita adalah membuat sarana olahraga desa, Pak. Artinya ada ruang-ruang rekreasi yang memang harus kita ciptakan agar desa-desa itu menjadi tempat yang betah. Bukan hanya untuk kerja sebagai pekerja tani dan sebagainya, tapi juga ada ruang-ruang di mana dia bersosialisasi lebih banyak, berkreasi, ya ini adalah sarana olahraga desa. Bahkan kan gini, kami sangat berharap ya, Prof. Marjono dan juga teman-teman semua. Dengan adanya sekarang itu kan orang, kalau dalam bahasa Pak Jokowi kan pulang kampung, bukan mudik ya. Pulang kampung, artinya orang-orang yang memang sudah nggak ada alternatif di perkotaan karena banyak ekonomi tutup, mereka kembali ke desa, kita ciptakan banyak sekali, kan ada dananya kan masih cukup. Aktivitas-aktivitas yang membuat mereka itu udahlah, akhirnya berkesimpulan kita di desa saja. Saya menemukan Pak Arif, Mas Arif, ya, banyak sekali kepala-kepala desa mantan TKI. Dan mereka ini ternyata dia akhirnya mengatakan, udahlah, dengan kalau pembangunan masih model seperti ini, ruang kami diberikan leluasa, disupport dengan dana desa, saya yakin Pak,
orang-orang yang TKI itu akhirnya kembali dan nggak mau berangkat lagi. Itu. Ada, jadi memang ini menurut saya pertaruhan bagi kita dan memang proses ini masih tengah berjalan dan ini harus kita dukung semua. Oke. Terus Pak. Oke. Sami-sami. Ya. Silakan mungkin ada beberapa menit lagi, kalau enggak saya Prof. Marjono bisa undur diri. Oke, C. Ya, terima kasih. Ini nggak ada ya, teman-teman semua. Nanti kalau ada kita WA atau apapun kita bisa, saya kira. Nah, nanti insya Allah lah. Kalau lain waktu tadi beberapa hal yang spesifik saya bisa sampaikan kembali, Prof. Marjono. Ya. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk. Ya, nanti kita atur lagi. Apa namanya? Ya. Dari saya. Terima kasih. Nanti akhirnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga terima kasih dan kita akhiri kuliah siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga, Prof.